Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan. Untuknya lah kita hidup. Karenanya lah kita hidup. Maka lakukan hal yang terbaik dalam hidup kita untuk bekal menuju Sang Khalik. Mari kita perbanyak bekal untuk kehidupan akhirat nanti dengan mengikuti mutiara hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rekan dakta yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dakta Radio Bijak Berinformasi, Cerdas Berinteraksi. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di majelis ilmu ini pada tanggal 4 Oktober 2023 dan bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah, masih di bulan Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rahmat berupa diberikannya syafaat Rasulullah kepada kita dan diakuinya kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada kesempatan yang singkat ini, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keutamaan ayat dan surah dalam Al-Quran. Saya ingin awali dengan statement dosen saya yang masih teringat dalam kepala saya. Beliau mengutip perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, word by wordnya mohon maaf saya lupa, tapi intinya begini. Hati-hati ketika membahas tentang keutamaan ayat dan surah dalam Al-Quran dan ayat dan hadis yang berkaitan dengan hari kiamat. Ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan hari kiamat, bukan ayat, hadis tentang ayat. Jadi Imam Ahmad memberikan peringatan kepada kita agar kita berhati-hati saat membahas tentang hadis yang berkaitan dengan pahala surah dan ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Kenapa kita perlu berhati-hati? Karena yang pertama, hadisnya banyak yang maudhu, banyak yang palsu. Kalau dhaif masih mending. Kenapa? Karena ini cuma masalah perkara fadilah amal, memotivasi kita untuk beramal. Kalau dhaif mending. Itu pun dengan catatan, pertama, dhaifnya tidak terlalu parah. Yang kedua, kita tidak mengatakan bahwa itu hadisnya Rasulullah. Kita tidak memastikan bahwa itu hadisnya Rasulullah. Dan ketiga, syaratnya tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, hadis yang lebih thiqah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah
menambahkan 2 syarat lagi kalau saya nggak salah. Jadi 5 syarat. Saya mohon maaf rekan dokter. Saya lupa 2 syarat lagi apa itu. Tapi itu bisa kita baca dalam risalah singkat beliau yang judulnya Kritik dan Saran untuk para Dai. Terjemahnya begitu. Bahasa Arabnya saya lupa. Ya. Nah, apa bahayanya ketika kita tidak teliti dalam mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat, keutamaan ayat dan surah Al-Quran, atau hadis-hadis yang berkaitan dengan hari akhir. Di antara bahayanya adalah yang sempat viral tahun lalu atau 2 tahun lalu, saya lupa ingat. Kalau nggak salah sempat viralnya tahun lalu, 2 tahun lalu gitu. Lupa ingat saya. Jadi ada salah satu ustadz yang dengan berani memastikan bahwa nanti di Ramadan tahun ini, dikatakan di Ramadan tahun ini tanggal 15 akan terjadi dukhon sebagaimana sabda Nabi Muhammad bla 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 bla. Celakanya hadis yang beliau bawakan itu bukan hadis sahih. Ya, bukan hadis sahih. Hadisnya hadis, seingat saya kalau nggak maudhu minimal dhaif. Nah, kelirunya beliau memastikan bahwa itu adalah hadis Rasulullah, ditambah lagi harus itu dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu amal. Ya, itu kelirunya. Akhirnya setelah ditunggu-tunggu oleh umat Islam tanggal 15 Ramadan ternyata nggak ada apa-apa. Akhirnya banyak umat Islam yang kecewa. Karena beliau terlalu berani untuk memastikan sesuatu padahal nggak ada dalil yang sahih. Akhirnya beliau bikin klarifikasi dan menurut saya klarifikasinya juga blunder. Di antara poin klarifikasi beliau adalah beliau mengatakan bahwa hadisnya memang dhaif, tapi menjadi kuat karena ada bukti-bukti sains, kalau nggak salah beli gitu deh. Saya bilang, loh kok bisa hadis dhaif jadi kuat karena bukti sains? Sains ya sains, hadis ya hadis, gimana itu? Ya, intinya kita kaji hadis-hadis Rasulullah ini yang tentang keutamaan ayat dan surah Al-Quran dengan kehati-hatian. Untuk itu kita jadikan maraji' kitab yang ditulis oleh Imam Ad-Dimyati. Ya, Imam Ad-Dimyati. Judul aslinya adalah Al-Matjar Ar-Rabih. Al-Matjar Ar-Rabih. Judul terjemahannya Hidup Penuh Pahala. Ini bicara tentang hadis-hadis tentang keutamaan ini dan itu. Kita langsung menuju kepada keutamaan ayat dan surah Al-Quran. Yang pertama kita bahas adalah surah pertama dulu, yaitu surah Al-Fatihah. Dalam kitab ini beliau menyampaikan ada 5 keutamaan surah Al-Fatihah. Yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda dalam sebuah hadis qudsi. Kalau hadis qudsi berarti firman Allah. Ya. Apa kata Allah? Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta,
Dalam riwayat yang lain dikatakan sebagian untukku dan sebagian lagi untuk hambaku. Jadi ini ada perbedaan riwayat hadis. Apabila seorang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku ini memujiku. Nah, ini dimulainya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini jadi dalil bagi ulama yang mengatakan Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin tanpa basmalah. Tapi dalam kitab yang lain, dalam hadis yang lain, sama hadis qudsi juga, itu ada hadis yang awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim, ntar dipotongnya di ayat keempat. Iyyaka na'budu, itu untuk Allahnya, wa iyyaka nasta'in, itu untuk hambanya. Kalau nggak salah dipotongnya di situ. Jadi beda motongnya doang. Perbedaan redaksi, perbedaan matan hadisnya. Allah menjawab, hambaku ini memujiku. Jika orang itu membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Apabila dia membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku mengatakan bahwa aku maha pemurah. Apabila orang tersebut membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, aku ini antara aku dan hambaku, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Jika membaca Ihdinas siratal mustaqim, ini adalah hambaku dan dia berhak mendapatkan apa yang dia minta. Jadi maksud dari dua bagian antara Allah dan hambanya adalah separuh sanjungan dan pengagungan kepada Allah, separuhnya lagi adalah doa dan permohonan seorang hamba. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah itu, kalau dibagi dua, bagian pertama sanjungan pujian kepada Allah, beberapa ayat, lalu bagian kedua adalah permohonan hamba. Ya. Yang kedua, ini adalah hadis pertama tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Jibril duduk di samping Rasul, ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih yang pertama maupun yang kedua dalam Sahih Muslim. Rasul mendengar ketika Jibril duduk di samping Rasulullah, beliau mendengar suara dari langit. Rasul mendengar suara dari langit dan Rasul mengangkat kepala seraya bersabda, hanya pada hari ini pintu langit dibuka, sebelumnya ia belum pernah dibuka. Kemudian seorang malaikat turun melalui pintu tersebut. Sebelumnya belum ada malaikat yang turun melalui pintu tersebut. Lalu ada malaikat yang mengucap salam dan berkata, sampaikanlah kabar gembira berupa dua cahaya yang belum pernah diberikan kepada seorang Rasul pun sebelum Anda, yaitu surah Al-Fatihah dan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Setiap satu huruf yang Anda baca pasti diberi pahala. Diberi pahala ini pahala yang spesifik ya. Karena kalau kita baca dalil yang umumnya, ya, ada hadis yang mengatakan bahwa alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, mim satu kebaikan. Ya, alif satu huruf, alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Dan setiap hurufnya Allah balas dengan 10 kebaikan. Kalau secara umum ya baca Al-Qur'an, semuanya itu dapat pahala. Tapi pahala di sini adalah pahala yang spesial, lebih khusus daripada yang umum yang sudah disebutkan dalam hadis yang umum itu tadi. Ya, jadi ada Al-Fatihah dan ada 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Itu spesial tuh. Sampai malaikat untuk menyampaikannya aja dibuka langit, yang langit itu belum dibuka sebelumnya. Ya.
hanya untuk menyampaikan kabar gembira bahwa ada dua cahaya yang enggak pernah diberikan kepada Rasul manapun. Al-Fatihah dan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Itu keutamaan surah Al-Fatihah. Betapa agungnya surah Al-Fatihah sampai hanya untuk menyampaikan keutamaannya saja seorang malaikat harus turun dari langit dan dibuka dari pintu yang tidak pernah dibuka sebelumnya. Ya. Lalu yang ketiga dari Abu Sa'id bin Mu'alla. Dia pernah dipanggil oleh Rasul. Namun Abu Sa'id sedang sholat. Selesai sholat, Rasul didatangin Rasul. Ya Rasul, tadi saya sedang sholat. Rasul bersabda, bukankah Allah telah berfirman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila Rasul menyeru kalian. Sebelum kamu keluar dari masjid, saya akan mengajarimu satu surah Al-Quran yang paling agung. Kemudian Rasul memegang tangan Abu Sa'id ketika mereka berdua akan keluar. Abu Sa'id berkata, Rasulullah, Anda telah berjanji mengajariku satu surah Al-Quran yang paling agung. Rasul bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah 7 ayat Al-Quran atau yang paling agung atau disebut Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani. Yang keempat, Abu Hurairah meriwayatkan. Kalau yang tadi Imam Bukhari hadis ketiga. Hadis keempat ini dari Imam Tirmizi. Hadisnya sahih. Rasul keluar menemui Ubay bin Ka'ab, bersabda beliau, apakah anda ingin saya ajari satu surah yang belum pernah diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur dan tidak ada bandingannya dalam Al-Quran? Mau ya Rasulullah. Rasul bersabda, apa yang anda baca dalam salat? Ubay menjawab, Al-Fatihah. Rasul bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, surah itu belum pernah diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur serta tidak ada bandingannya dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang paling agung. Masya Allah. Tidak ada bandingannya. Tidak ada surah yang sebanding dengan Al-Fatihah. Tidak ada yang lebih agung dari Al-Fatihah. Masya Allah. Yang kelima, Anas meriwayatkan pada suatu hari Rasul dalam perjalanan. Ketika beliau turun dari tunggangannya, seorang sahabat ikut turun. Rasul menoleh dan bersabda, maukah kamu saya beritahu surah yang paling istimewa? Mereka menjawab, mau ya Rasulullah. Sahabat itu satu orang. Rasul membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, tapi dinilai hadis ini dhaif. Sekali lagi, walaupun dhaif tapi masih bisa digunakan untuk fadilah amal, dan memang kita sekarang sedang bicara tentang fadilah amal. Yang pertama tentang surah Al-Fatihah. Yang kedua, pahala membaca surah Al-Baqarah, keutamaan surah Al-Baqarah. Beliau pengarang kitab ini menyebutkan 4. Yang pertama, hadis Sahal bin Sa'ad dari Rasulullah Muhammad SAW. Segala sesuatu punya punuk, dan punuk Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Orang yang membacanya sekali di rumah pada malam hari, maka selama 3 malam berturut-turut setan tidak dapat memasuki rumah tersebut. Sedangkan orang yang membacanya sekali pada siang hari, setan juga tidak dapat masuk ke rumah itu selama 3 hari berturut-turut. Jadi kalau kita mau rumah kita tenang, nggak ada setan, maka kita baca surah Al-Baqarah. Janji Rasulullah, paling tidak selama 3 hari berturut-turut setan tidak akan masuk ke rumah kita. Hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan hadisnya 786. Lemah, dhaif. Tapi sekali lagi ini fadilah amal, jadi bisa diterima. Yang kedua, Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Muslim dan ini sahih.
Abu Hurairah meriwayatkan Rasul bersabda, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Kalau nggak salah teks Arabnya begitu. Setan pasti lari menjauhi rumah yang di dalamnya sedang dibaca surah Al-Baqarah. Keutamaan membaca surah Al-Baqarah. Yang ketiga, Abu Umamah sahabat Nabi pernah mendengar Rasul bersabda, bacalah surah Al-Baqarah. Membaca surah tersebut dapat membawa berkah dan meninggalkannya dapat mengakibatkan penyesalan. Dibaca dapat berkah, ditinggalkan penyesalan. Selain itu membacanya dapat menggagalkan sihir. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita mau dijaga oleh Allah dari sihir, maka kita perbanyak membaca surah Al-Baqarah. Yang ketiga, Usaid bin Khudair berkata kepada Rasulullah, ketika saya membaca surah Al-Baqarah tadi malam terdengar suara di belakang saya. Saya mengira kuda saya lepas. Rasul bersabda, teruslah membaca Abu Atik. Jadi disebut kunyahnya, apa nama panggilannya. Usaid melanjutkan ceritanya, lalu saya menoleh ke belakang. Tiba-tiba ada cahaya seperti lampu yang tergantung antara langit dan bumi. Rasulullah membaca, teruslah membaca Abu Atik. Usaid berkata, Rasulullah, saya sudah tidak sanggup meneruskannya. Rasulullah bersabda, itu adalah malaikat yang sengaja turun untuk mendengarkan bacaan surah Al-Baqarah. Seandainya kamu terus membaca, kamu pasti menemukan keajaiban. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Jadi kalau kita baca surah Al-Baqarah, baca aja, kita pasti nemuin keajaiban. Kalau ini bicara tentang sahabat ya. Kalau kita tergantung kondisi iman kita masing-masing. Ini keutamaan sahabat. Lalu pahala atau keutamaan membaca ayat kursi. Di sini ada 4. Yang pertama hadis Ubay bin Ka'ab. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasul bersabda, Abu Al-Munzir, tahukah kamu ayat paling agung yang kamu hafal? Beliau menjawab, ayat kursi. Rasul mengusap dadanya dan bersabda, ilmu telah bersemi dan menundukkan Abu Al-Munzir. Hebat sahabat Nabi, ditanya tapi udah tahu jawabannya dulu. Tentu jawabannya menurut pendapat dia tentu kan. Dalam riwayat Imam Ahmad, kalau tadi hadis riwayat Imam Muslim. Nah, tapi kalau kita pakai yang redaksi dari Imam Ahmad, ada tambahan redaksinya begini. Dan demi zat yang hidupku berada dalam genggamannya, ayat ini mempunyai lidah dan 2 bibir yang selalu menyucikan Allah. Ia berada di samping tiang arsy. Ya. Jadi nilai yang disampaikan oleh Rasul. Yang kedua, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, setiap segala sesuatu mempunyai punuk dan punuk Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Di dalamnya terhadap ini ada sama kayak yang keutamaan Al-Baqarah. Tapi ini hadis riwayat Imam Tirmizi dan ada tambahannya nih. Di dalamnya terdapat satu ayat yang menjadi penghulu ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Nah, kalau dalam riwayat Imam Al-Hakim ada tambahan. Rasul bersabda, dalam surah Al-Baqarah terdapat satu ayat yang merupakan penghulu ayat-ayat Al-Quran. Setiap kali ayat itu dibaca di sebuah rumah yang dihuni setan, setan pasti lari meninggalkan rumah tersebut. Ayat itu adalah ayat kursi. Berbanyak surah baca ayat kursi supaya setan lari dari rumah kita. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Ubay meriwayatkan para sahabat mempunyai tempat menjemur kurma. Setiap kali kurma dikeringkan di tempat itu pasti ada yang hilang. Pada suatu malam Ubay mengintip, ternyata dia melihat seekor hewan melata sebesar anak berumur 5 tahun. Lalu Ubay mengucapkan salam kepada hewan tersebut. Hewan tersebut menjawab salam Ubay.
Ubay bertanya, kamu jin apa manusia? Hewan itu menjawab, aku adalah jin. Ubay berkata, aku ingin memegang tanganmu. Ternyata tangan jin itu seperti kaki anjing dan berbulu seperti bulu anjing. Ubay bertanya, beginikah jin diciptakan? Jin menjawab, iya, bahkan ada yang lebih kasar dari aku. Ubay bertanya, apa yang mendorongmu melakukan pencurian ini? Jin itu menjawab, aku mendapatkan informasi Anda sangat senang bersedekah. Aku ingin mendapat jatah makanan dari Anda. Ubay bertanya, bagaimana caranya agar kami bisa terjaga dari kalian? Jin itu menjawab dengan ayat kursi. Lalu jin itu pergi. Setelah itu Ubay pergi menemui Rasulullah dan menyampaikan kejadian yang dialaminya untuk bertanya tentu. Mendengar cerita Ubay tadi, Rasul bersabda, yang disampaikan jin itu benar. Tidak semua yang diomongin jin itu benar. Tapi kalau udah dikonfirmasi kebenarannya oleh Rasulullah, artinya benar. Gitu. Jadi jangan salah paham bahwa berarti ucapan jin semuanya benar. Enggak juga. Apalagi orang awam kayak kita, gampang banget ditipu sama jin. Yang keempat, Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau mempunyai tempat pengeringan kurma dan selalu didatangi setan pemakan kurma. Dia membiarkan kejadian itu sampai 3 kali. Abu Ayyub berkata, aku akan bawamu ke hadapan Rasulullah. Setan itu berkata, bacalah ayat kursi di rumahmu. Setan pasti tidak dapat menghampirimu, begitu pula makhluk jahat lainnya. Abu Ayyub datang kepada Rasulullah. Rasul bertanya, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Lalu Abu Ayyub menceritakan. Rasul bersabda, yang dikatakan setan itu benar, meskipun ia pembohong besar. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi setan itu pembohong. Tapi walaupun setan pembohong, khusus kali itu dia benar. Khusus kali itu dia benar. Wah, ini masih banyak ini. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Kita baca terakhir, yaitu pahala membaca 2 ayat terakhir. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Pembahasan terakhir kita di ujung pertemuan kita ini. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Yang pertama hadis riwayat Ibnu Abbas, riwayat Imam Muslim. Ketika Jibril duduk di samping Rasulullah. Oh, ini sama ini. Hadis yang kita baca tadi tuh tentang keutamaan Al-Baqarah. Langsung kita loncat ke ayat hadis kedua. Nu'man bin Bashir meriwayatkan Rasul bersabda, aku telah menulis dalam kitab 2000 tahun sebelum langit. Rasul bersabda, Allah telah menulis sebuah kitab 2000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Di dalam kitab tersebut ada 2 ayat yang sebagai penutup surah Al-Baqarah. Setiap kali 2 ayat surah itu dibaca di sebuah rumah selama 3 malam berturut-turut, rumah itu pasti tidak dapat dihampiri setan. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Rasul mengatakan, setiap kali 2 ayat tersebut dibaca, setan pasti lari dari rumah itu selama 3 malam. Lalu hadis ketiga, Abu Zar meriwayatkan Rasul bersabda, hadis riwayat Al-Hakim. Cuma hadis ini lemah, kata penulis kitab ini. Allah telah mengakhiri surah Al-Baqarah dengan 2 ayat. Kedua ayat itu diberikan kepadaku dari sebuah gudang yang terletak di bawah arsy. Pelajarilah keduanya dan ajarkan kepada anak istri dan anak-anak kalian. Kedua ayat tersebut mengandung sholat, Al-Quran, dan doa. Ya. Yang terakhir, keutamaan surah 2 ayat surah Al-Baqarah. Yang terakhir, yang keempat, Abu Mas'ud Al-Badri meriwayatkan Rasul bersabda, orang yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari, maka itu cukup baginya. Jadi kalau kita capek banget, gak bisa banyak zikir di malam hari sebelum tidur, minimal kita baca surah Al-Baqarah 2 ayat
terakhirnya. Maksud kata cukup dalam hadis ini adalah, kata penulis kitab ini, senilai dengan salat malam pada malam itu. Ada juga yang berpendapat orang yang membacanya tidak dihampiri setan pada malam itu. Pendapat yang lain mengatakan orang yang membacanya pasti terhindar dari penyakit pada malam itu. Ada lagi yang berpendapat pada malam itu orang yang membacanya pasti mendapat karunia dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bagi rekan dakta yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, bisa lanjutkan untuk menghubungi saya di nomor 0857 8147 9544. Dakta Radio Bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Saya Junaidi Putra undur diri dari ruang dengar Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.